Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salma Borusiagian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi akuntansi kelas 6B akuntansi pagi. Di sini saya akan membahas apa itu sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama itu konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yaitu yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, dan yang kedua itu membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Pendekatan sampling statistik. Yang pertama itu ada sampling probabilitas profesional dengan ukuran PPU. Yang kedua itu ada sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya itu ada sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling profesional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua itu ada populasi hanya berisi saldo debit, dan yang terakhir itu dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi, dan model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Menetapkan tujuan rencana yaitu untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Yang pertama itu populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling yaitu rupiah individual, dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Di sini ada rumusnya. Menentukan ukuran sampel N sama dengan NB dikali FK dibagi SD kurang buka kurung AS dikali FE. Keterangannya di samping jelaskan keterangan tersebut. NB itu sebagai nilai buku populasi yang diuji, FK itu faktor keandalan untuk risiko keliru penerima yang ditetapkan, SD itu salah saji ditoleransi, AS itu antisipasi salah saji, FE itu ada faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Keuntungan metode sampling variabel. Yang pertama itu ada sampel mudah diperluas, yang kedua itu ada saldo nol dan saldo tidak biasa, tidak memerlukan rancangan khusus, dan yang terakhir itu jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugiannya itu yang pertama lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Dan yang kedua itu untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Untuk menentukan ukuran sampel yang efisien dan efektif, auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, ada ukuran populasi, pengaruh atas ukuran sampelnya secara langsung. Variasi dalam populasi, pengaruh atas ukuran sampelnya secara langsung. Salah saji ditoleransi, pengaruh atas ukuran sampelnya secara terbalik. Salah saji diharapkan, pengaruh atas ukuran sampelnya secara langsung. Risiko keliru menerima
pengaruh atas ukuran sampelnya secara terbalik, dan yang terakhir itu ada resiko keliru menolak pengaruh atas ukuran sampelnya secara terbalik. Dan yang terakhir saya akan membahas ini evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama ada membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua itu ada mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.